dipahami dengan baik lah gitu ya, sehingga nanti ketika ujian juga nggak begitu susah. Ya, saya izin share screen. Sudah terlihat? Sudah Bu. Ya, baik. Kita ingat kembali beberapa prinsip kimia hijau yang sudah kita pelajari dan persiapan sekaligus untuk UAS ya. Terlihat yang apa slide show-nya, PPT-nya? Sudah Bu. Ya, baik. Ya, kita sudah belajar prinsip kimia hijau, ada 10 yang sudah kita pelajari: pencegahan limbah, ekonomi atom, metode sintesis yang tidak berbahaya, merancang produk kimia yang lebih aman, pelarut dan bahan tambahan yang lebih aman, desain untuk efisiensi energi, menggunakan bahan baku terbarukan, mengurangi penggunaan senyawa turunan, penggunaan katalis, dan juga kemudian yang terakhir adalah desain untuk produk yang mudah terdegradasi. Nah, ada 2 prinsip lagi yang belum kita bahas. Yang pertama adalah analisis real time untuk mencegah polusi, dan kemudian yang kedua adalah proses kimia yang lebih aman untuk mencegah kecelakaan. Nah, untuk prinsip yang terakhir, proses kimia yang lebih aman untuk mencegah kecelakaan, ini tidak saya sampaikan secara khusus karena sebenarnya mudah sekali dipahami, karena ini terkait dengan yang nomor 3. Prinsip kimia hijau yang nomor 3 sangat berhubungan ketika kita sudah menentukan metode sintesis yang tepat, yang tidak berbahaya, kemudian kita juga sudah merancang produk kimia yang nomor 4 ini yang lebih aman, kita sudah menggunakan pelarut dan bahan tambahan yang aman, maka yang ke-12 ini akan tercapai ya, untuk mencegah kecelakaan. Maka kecelakaan akan bisa dicegah ya, ketika bahan baku yang digunakan, produk kimia yang digunakan sudah dirancang aman, terus metode sintesisnya juga menggunakan metode sintesis yang tepat, yang tidak berbahaya. Jadi nanti ini yang ke-12 tidak saya sampaikan secara detail ya, dan memang ya tidak ada penjelasan yang juga perlu dijelaskan secara spesifik. Nah, hari ini tidak lama nanti saya akan menjelaskan tentang yang prinsip yang analisis real time untuk mencegah polusi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan analisis real time untuk mencegah polusi? Prinsip kimia hijau yang terakhir ini adalah prinsip yang memantau seluruh aktivitas, seluruh kegiatan di dalam proses produksi, mulai dari praproduksi sampai kepada ketika produk tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh konsumen. Jadi sepanjang itu rantainya yang diperhatikan, yang dikontrol, yang dipantau, dan dikendalikan prosesnya sehingga tidak ada emisi-emisi polutan atau meminimalisir terjadinya emisi-emisi polutan yang dapat mencegah terjadinya pencemaran baik di tanah, air, dan udara. Sampai di sini bisa paham nggak dengan prinsip kimia hijau yang terakhir ini, analisis real time untuk mencegah polusi? Coba bisa dipahami nggak? Sampai di sini nanti kalau saya suruh menggunakan kalimatnya sendiri, ini maksudnya apa prinsip ini, bisa nggak? Yang nggak bisa, silahkan sampaikan. Masih bingung, nanti saya ulangi. Kalau sudah bisa, sampaikan bisa. Pakai audio ya. Saya nggak bisa cek-cek. Bisa dipahami? Masih belum terlalu? Masih belum terlalu Bu. Oke, kita perhatikan lagi. Ingat, kalau kalian harusnya, aduh saya hidungnya gatel banget nih. Harusnya setelah nanti mata kuliah ini selesai, kalian sudah harus bisa menyimpulkan dengan kalimat sendiri. Bayangkan nanti akan ujian lisan. Nah, kalau sudah membayangkan ujian lisan kan pasti akan lebih mudah, lebih semangat tuh belajarnya, lebih berjuang keras. Karena merasa tidak ada yang bisa membantu selain pikiran dan kemampuan berkomunikasinya. Gitu.
bahkan seperti itu ya. Nah, ini yang saya sampaikan lebih lanjut supaya lebih jelas. Ini saya sampaikan bahwa prinsip kimia hijau analisis real time itu adalah memantau dan mengendalikan seluruh proses produksi bahkan sampai ketika produk tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh konsumen, sudah sampai ke tangan konsumen terus dia udah nggak pakai, terus gimana produknya itu mau dibuangnya bagaimana, eh, terus didaur ulang atau gimanain oleh pengepul. Nah itu dia pantau, itulah dia konsep kimia hijau yang sangat luar biasa ini, analisis real time. Jadi ketika bahan bakunya itu diambil dari proses ekstraksi, itu juga diawasi tuh, dicek dia menggunakan energi berapa, ada menggunakan air enggak atau menggunakan yang lain-lain ya. Dan kemudian setiap tahapan ini nanti dalam proses ekstraksi bahkan belum produksi nih ya, baru ekstraksi bahan bakunya. Kalau misalnya menggunakan ekstraksi bahan baku, emisi polutannya apa, mulai dari tahapan itu. Terus ketika dia ditransport, dimasukkan ke dalam, dibawa ya ke pabrik, lalu kemudian di pabrik diolah menjadi bahan setengah jadi dulu mungkin gitu, produk setengah jadi itu kan ada ya biasanya kayak pabrik kertas, setengah jadinya tuh yang pulp itu, terus baru nanti produk jadinya adalah kertas. Nah itu juga dicek lagi ketika dia menghasilkan bahan setengah jadi, adakah energi yang dia gunakan berapa, kebutuhan terkait bahan selain bahan baku utamanya berapa, lalu emisinya juga ada emisi polutan apa saja sehingga nanti berdampak pada pencemaran air, tanah, dan udara. Kemudian ketika bahan setengah jadi diolah lagi menjadi bahan jadi, menjadi produknya, begitu juga dianalisis lagi. Jadi setiap itu yang dimaksud dengan analisis real time. Jadi setiap tahapan, setiap proses itu dianalisis. Sampai ketika produknya digunakan oleh konsumen. Juga dianalisisnya ketika produknya digunakan oleh konsumen, dia bisa mengemisi apa. Misalnya kalau AC misalnya ketika digunakan oleh konsumen, ada emisi lagi kan. Misalnya kalau AC-nya masih pakai hidroklorofluorokarbon, diemisikan berapa ketika produknya digunakan. Lalu kemudian ketika produknya sudah nggak mau digunakan oleh konsumen jadi limbah. Nah, ketika dia menjadi limbah ini juga dianalisis apa saja polutan-polutan yang akan dihasilkan oleh produk tersebut, oleh limbah dari produk tersebut. Bahkan sampai ketika produknya nanti yang sudah dibuang ini diolah kembali atau dikonversi kembali, didaur ulang menjadi bahan baku kembali. Karena tujuannya kalau dalam produksi bersih memang ketika produk sudah tidak digunakan kembali, maka produk tersebut harapannya bisa diubah kembali, bisa dikonversi menjadi bahan bakunya. Jadi prosesnya adalah siklus siklik gitu ya, berkelanjutan, tidak terputus. Nah, itulah konsep kimia hijau yang analisis real time. Sampai slide yang ini bisa paham lagi nggak? Dipaham nggak? Sudah bisa mengambil kesimpulan nggak kalimat apa itu prinsip kimia hijau analisis real time untuk mencegah polusi? Siapa coba yang bisa bantu, yang mau nambah nilai nih, menggunakan kalimatnya sendiri menerangkan tentang prinsip kimia hijau yang analisis real time. Silakan. Ada yang mau? Nggak paham semua? Paham? Ya, silakan pakai audio ya, saya nggak dengar. Siapa ini? Imratul Mahmudah, Bu. Sudah, silakan. Analisis real time ini merupakan prinsip yang digunakan untuk memantau mengendalikan seluruh aktivitas atau kegiatan dalam proses produksi, mulai dari produksinya, kemudian ketika produknya sudah dapat, produknya digunakan oleh konsumen, sampai produknya sudah tidak digunakan kembali. Nah, ini digunakan untuk meminimalisir efek yang ditimbulkan dari produk ini. Ya, yang dikajinya adalah tentu analisisnya ya, polutan-polutannya untuk setiap tahapan tadi ya, yang diemisikan tuh ada apa, itu yang dianalisis ya. Oke, betul Imratul ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk memperdalam lagi
Saya kasih lagi. Jadi prinsipnya adalah prinsip kimia hijau analisis real time itu dia sejalan dengan ISO 14001. Ya, ISO 14001 itu menekankan prinsip continuous improvement. Jadi ketika kita merancang suatu produksi atau suatu reaksi, misalnya orang kimia ya, produksi itu identik dengan reaksi. Kemudian ketika dia diimplementasikan itu dilihat lagi dalam setiap prosesnya ya, mulai dari planning, diatur sedemikian rupa, dimonitor, dikontrol gitu, diimplementasikan, lalu dievaluasi dengan cara diaudit, kemudian direview bagaimana plus minusnya, apa yang harus diperbaiki, lalu kemudian dibuat kebijakan ulang lagi, kebijakan baru lagi terkait hasil review dan hasil evaluasi. Ya, gimana? Bu, mohon maaf, ini ternyata slide-nya belum berpindah mulai dari yang tadi masih list 12 prinsip itu, Bu. Oh ya ampun, kan aku nggak ada yang ngomong. Nah, ini udah sejauh ini ngomongnya. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi tadi udah ini sudah kelihatan, sudah berubah sekarang? Oke. Kok nggak ada yang ngomong dari tadi? Ya. Sekarang udah berubah? Sudah, Bu. Nah, ini udah jalan tadi ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi terkait urutannya ya, diingat. Jadi yang dalam setiap tahapan produksi, mulai dari sebelum produksi sampai ketika menjadi limbah dan limbahnya di recycle, akan dicek setiap tahapan itu membutuhkan energi berapa dan apa saja konsumsi yang diperlukan, sampai akhirnya juga dicek emisinya apa saja polutan yang dihasilkan sehingga berdampak pada air, udara, air dan juga tanah, pencemaran air, udara, tanah. Termasuk juga produk-produk samping nanti yang bisa jadi dihasilkan dalam setiap tahapan ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, kemudian ini tadi bahwa yang saya sampaikan penerapan konsep kimia hijau analisis real time yang merupakan konsep yang paling semua penting ya, tapi analisis real time ini dia menjadi apa namanya itu mengontrol, karena ketika kita menerapkan konsep kimia hijau analisis real time, seluruh prinsip-prinsip kimia hijau lainnya akhirnya terikut juga, karena dia mengecek ada limbah enggak yang dihasilkan, perusahaan ekonomi atom atau enggak, karena dia mengecek polutan yang diemisikan kan ya gitu ya. Tuh. Nah, jadi dia sejalan dengan prinsip ISO 14001 ini, di mana proses produksi itu harus bersifat, atau reaksi kimia itu harus bersifat continuous improvement. Jadi ketika dia direncanakan, dia diimplementasikan, kemudian dia ketika setelah diimplementasikan kita audit, kita evaluasi ya bagaimana perimplementasiannya. Gimana cara ngauditnya? Kembali ke tadi, lihat konsumsi yang dibutuhkan, energi, air dan lain sebagainya, lihat juga polutan-polutan yang diemisikan. Kemudian direview, lalu kemudian bisa diatur dari hasil evaluasi dan review ini, nanti kita buat kebijakan baru sehingga kita buat perencanaan baru tentunya yang lebih baik perencanaan sebelumnya, dan begitu seterusnya. Nah, inilah dia. Jadi prinsip kimia hijau itu dia sesuai dengan konsep ISO 14001. Tuh ya. Nah, kemudian oke, kita ke contoh kasus saja. Nah, bagaimana cara penerapan, Bu? Bagaimana caranya kita dalam penerapannya, menerapkan prinsip kimia hijau kalau dalam produksi atau pabrik kita gitu ya. Nah, biasanya nanti di dalam proses produksi, di dalam pabrik, di dalam suatu reaktor gitu, mereka menggunakan sensor untuk bisa memastikan tadi analisis real time-nya. Nah, sensor ini biasanya
mengatur, mengendalikan suhu dan tekanan gitu Mohon maaf, Bu. ya di dalam. Kembali lagi dia hanya bisa mengukur kondisi reaktor, tapi untuk komposisi campuran produk apa ya? Gimana? Maaf Ibu, tadi suara Ibu apa kurang jelas Bu? Oh, ya, baik. Sekarang udah jelas? Sudah Bu. Tadi sampai ke sini yang kurang jelasnya ya. Ada yang telepon mungkin saya tadi ya. Ya, oke. Baik. Jadi sampai sini. Nah, jadi contoh kasusnya bagaimana caranya supaya kita bisa menerapkan prinsip kimia hijau dalam suatu produksi, dalam suatu reaksi kimia. Maka kita bisa menggunakan sensor. Nah, kebanyakan nanti reaktor-reaktor itu menggunakan sensor, tujuannya adalah mengatur, bisa mengontrol, mengendalikan kondisi dari reaksi, suhunya, tekanannya. Tapi hanya sebatas itu. Sementara kan tadi kita mau tahu dalam setiap tahapan reaksi atau produksi itu apakah dia menghasilkan produk samping atau bukan, maka kan kita harus tahu reaksi kimia yang terjadi, komposisi campurannya, terus bagaimana proses rasio konversi campuran dari bahan baku produknya sudah berapa persen gitu kan ya. Nah, harus kita tahu sehingga cukup di dalam penerapannya menggunakan sensor saja. Maka kita perlu menggunakan beberapa instrumen. Nah, makanya juga di dalam kimia, ilmu kimia itu kimia analitik menjadi sesuatu yang sangat penting juga dikuasai oleh semua. Walaupun milih kimia organik, kimia analitiknya tetap bagus. Walaupun milih kimia organik, kimia analitiknya tetap kemampuannya tetap harus punya, karena analitik itu dasar. Sementara kalau organik dan lain itu sudah penerapan lebih lanjut. Dan artinya kalau orang fokusnya pada kimia organik anorganik, harusnya kimia analitiknya juga sudah sangat kuat dikuasai gitu ya. Kalau orang penguasaannya kimia analitik belum tentu bisa di kimia organik, belum tentu bisa di kimia anorganik. Tapi kalau orang yang kimia organik, dia wajib tetap harus bisa kimia analitiknya. Nah, ada beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk tadi ya, menganalisis real time komposisi campuran, perubahan reaktan menjadi produk gitu. Nah, ini dia ada kromatografi gas, ada spektrometer Raman. Ini mirip kayak IR lah Raman ini ya. Terus UV vis ada IR. Nah, kalau di dalam industri obat, isinya ini nanti kromatografi gasnya ini nanti bisa mengecek molekul obat dan kemurniannya dari produk yang dihasilkan. Bahkan dari produk antaranya nanti juga bisa dicek sudah berapa persen konversi bahan baku menjadi produknya. Kalau Raman ini juga nanti melihat molekul-molekul struktur molekul dari atau ikatan atau gugus fungsi juga ya dari obatnya, itu sudah ada atau tidak lewat spektroskopi Raman, sama kayak IR nih. Nanti juga mengecek produk samping, akhirnya kan bisa ngecek ada gugus fungsi yang nggak kita harapkan ya, jangan-jangan ini produk samping yang terbentuk. Itu juga UV vis nanti bisa secara kuantitatif maupun kualitatif ya, bisa ngecek rendemen dan laju konversinya. Industri pupuk juga demikian ya, seperti itu juga nanti bisa ngecek polutan juga dari UV vis-nya kalau di dalam pupuk ya. Kemudian minyak bumi juga demikian, jadi dalam setiap industri, kilang minyak bumi, pestisida, minyak dan sabun, kita bisa menggunakan beberapa instrumen dasar yang memang harus dipunya harusnya oleh setiap pabrik untuk mengecek analisis real time-nya gitu ya. Kalau pabrik-pabrik baru dibangun sih mungkin bisa kerjasama dengan laboratorium dan ujian. Tapi kalau sudah besar mereka harus punya, karena untuk pengembangan R&D juga kan butuh instrumen-instrumen dasar ini dimiliki. Nah, inilah cara menguji analisis real time tadi untuk mengecek seberapa besar laju perubahan dari awal dari bahan baku menjadi bahan produk setengah jadi atau intermediate-nya, lalu ke produk finalnya, produk akhirnya, kemudian polutan yang dihasilkan seperti apa.
Jadi kalau di dalam, jadi kesimpulannya untuk penerapan konsep kimia hijau yang analisis real time ini dalam penerapannya bisa menggunakan sensor kalau untuk mengecek kondisi reaksi seperti suhu dan tekanan gitu. Tapi kalau untuk mengecek perubahan atau konversi produk, kemudian ada tidak polutan yang dihasilkan, emisi polutan tadi yang kita bahas di awal, maka kita perlu menggunakan instrumen-instrumen dasar. Oke, sampai ini bisa dipahami lebih dalam lagi. Saya jadi nanti di contoh ujian, soal ujian, saya akan memberikan beberapa produk. Modelnya begitu ya, dengan waktu yang sangat terbatas. Artinya kalian memang harus mengandalkan yang sudah tersimpan di kepala pikirannya. Kalau menggunakan nyari sana dulu nyari sini karena nggak bawa apa-apa pikirannya, ya mungkin waktunya akan sangat terasa singkat. Tapi karena nanti kalian tinggal meramu saja, menjelaskan di pikirannya sudah ada, maka tidak waktunya akan berlebih-lebihan. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa produk dan kalian nanti merancang bagaimana mensintesis, menghasilkan produk tersebut dengan menerapkan konsep kimia hijau sebanyak-banyaknya. Jadi bisa menerangkan konsep kimia hijau dari beberapa produk yang saya sampaikan sebanyak-banyaknya. Jadi semakin kalian bisa menerangkan, tidak hanya konsep kimia hijau yang dipakai adalah A, B, C, enggak, tapi diterangkan di dalam setiap prosesnya itu bagaimana keterlibatan dari prinsip-prinsip kimia hijau yang kalian terangkan itu. Jangan cuma misal produk A, konsep kimia hijau yang mendukung adalah A, B, C, D sampai 12 gitu, enggak gitu. Sangat enggak gitu. Kalau gitu malah nilainya langsung rendah banget gitu. Tapi kalian bisa menerangkan dia pakai prinsip A, terutama dalam proses apa misalnya. Terus menggunakan prinsip kimia hijau di dalam proses, entah memilih metodenya, entah memilih apa. Tentu menentukan metodenya juga, menentukan metode yang tepat, metode tepatnya seperti apa. Nah itu, ingat sekali lagi bahwa waktunya sangat terbatas. Jadi jangan berkhayal nanti kalian open book online, jangan berharap nanti saya bisa menggunakan AI dan lain sebagainya. Dan saya sarankan kalau kalian menggunakan AI pasti kalian akan sering terjerumus nanti. Kalian akan menerapkan hal-hal yang jauh dari mata kuliah kimia hijau. Jadi ya ingat saja materi, batasan-batasan materi yang sudah kita dapatkan. Kalau untuk pengembangan nggak apa-apa, konsep dasarnya sudah diterapkan dulu. Ini kalau menggunakan AI biasanya konsep dasarnya nggak ada, langsung menerangkan yang kesana kesini, yang terlalu luas kemana-mana, dan akhirnya saya jadi tahu ini bukan berdasarkan pikirannya, tapi langsung memanfaatkan teknologi untuk mencari jawabannya. Gitu. Oke, saya kira cukup. Itu ada pertanyaan atau enggak? Ada prinsip-prinsip kimia hijau yang mau ditanyakan kembali untuk persiapan ujian? Enggak ada? Berarti sudah dipahami semua ya? Sudah siap ujian ya? Kemarin ujiannya tanggal 9. Nanti saya diingatkan lagi malam tanggal 8-nya ya. Tolong berarti ya. Oke, baik. Saya pikir sudah paham ya. Nanti selama proses mau ujian, kita nggak ada WA grup, yang ada cuma kelas A. Kalau ada beberapa pertanyaan nanti boleh ditanyakan ya. Boleh japri juga boleh nanti. Kalau misalnya ada beberapa yang mau ditanyakan untuk persiapan ujian, ingat jamnya sangat terbatas ketika ujian. Jadi tolong standby, sinyalnya disiapkan, dan yaitu jangan membawa kepala kosong. Kalau membawa kepala kosong pasti waktunya sangat tidak cukup. Tapi kalau udah di kepala ngumpul semua, tinggal meramu, menganalisis akan terasa lebih mudah. Gitu. Baik, saya kira cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat terus ya, menyelesaikan semester ini.
ujian selesai, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.